Baik, salam. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Percaya bahwa pada pagi hari ini kita boleh datang kepada Tuhan bersama-sama dalam ibadah kita pada minggu ini. Dan saya percaya bahwa semua kita diberkati oleh Tuhan dan semua kita ditopang oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai persekutuan ibadah kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu saya akan membacakan sebuah kebenaran firman Tuhan sebagai landasan kita dalam beribadah pada minggu ini. Saya akan mengambil suatu kebenaran firman Tuhan. Kita buka bersama-sama di dalam Keluaran pasal yang ke-20. Firman Tuhan ini sudah biasa kita bacakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Keluaran pasal yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai ayat yang kelima. Keluaran 20 ayat yang pertama sampai ayat kelima. Garis tebal di atas firman Tuhan demikian, ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci Aku. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan kita. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita membaca pengakuan iman rasuli kita pada pagi hari ini, mulai dari Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersukacita pada saat pagi hari ini. Kami boleh hadir bersama-sama di rumah kami masing-masing, bahkan dengan live streaming pada saat pagi hari ini. Dimanapun jemaat-Mu berada pada saat pagi hari ini, Tuhan, berikan kami untuk menikmati berkat-berkat Tuhan lewat persekutuan ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami diberkati oleh Tuhan lewat ibadah yang kami lakukan pada saat ini. Kami menyerahkan persekutuan ibadah ini ya Bapa, dari awal permulaan sampai pada akhirnya nanti, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami membuka persekutuan ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mengangkat suatu pujian bagi Allah dalam buku NKI nomor 193, Salib Hentar Aku Terus. Aku mau pergi ke negeri yang kekal, melintas salib kudus. Tidak jalan lain yang ku mau kenal, jalan inilah ku mau terus. Salib hentar aku terus,
salib antar aku terus masuk surga terang, rumah yang senang. Salib antar aku terus. Darah Tuhanku bukalah jalan terang, ku tahu itu hentar kelak. Terus ke negeri yang tidak lagi perang, dekat tatanya Elhak. Salib hentar aku terus, salib hentar aku terus masuk surga terang, rumah yang senang. Salib hentar aku terus. Jalan yang permai lebar lagi penuh, tak mau aku turutlah. Jalannya salib aman dan teduh, darahnya Yesus lindunglah. Salib hentar aku terus, salib hentar aku terus masuk surga terang, rumah yang senang. Salib hentar aku terus. Baik, sampai di sini pujian kita. Kita akan mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Beni bagi kita pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami siap merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan kami semua jemaat-Mu untuk bisa mendengarkan serta menerima dan akan melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Kami sudah berdoa, amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bulan ini kita berbicara tentang okultisme, yaitu berbicara tentang kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, iblis, dan setan-setan. Nah, pagi hari ini saya mengajak kita belajar dari satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini untuk kita sekaliannya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pagi hari ini saya mengangkat satu tema, yaitu jalan masuk iblis lewat okultisme. Di minggu pertama kita sudah berbicara tentang apa itu okultisme dan pandangan Alkitab tentang hal itu. Dan minggu yang kedua, minggu lalu kita telah belajar bahwa okultisme, penyembahan berhala, kepercayaan kepada kuasa kegelapan dan yang kita kenal dan kita biasa di dalam tradisi kesukuan, yaitu kepercayaan kepada roh-roh nenek moyang, itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita berbicara tentang jalan masuk iblis lewat okultisme. Nah, di dalam teks ini Tuhan Yesus menggambarkan tentang dunia roh, secara khusus roh jahat. Roh jahat jelas bukan Roh Kudus, roh yang melawan Allah, itulah roh jahat yang didalangi oleh iblis. Nah, roh jahat ini termasuk golongan setan. Iblis bosnya, setan-setan adalah anak buah suruhan-suruhan iblis. Itu kastanya. Nanti mungkin ada waktu kita akan bicara tentang kasta-kasta di dalam kerajaan iblis. Nah, roh jahat ini bisa masuk dan keluar dari seseorang manusia. Keadaan ini ditentukan dari manusia itu sendiri juga.
apakah dia itu seorang duniawi ataupun seorang yang dikatakan Kristen, itu juga bisa termasuk, bisa dirasuk, bisa diganggu. Ya, di dalam Alkitab kita melihat contoh-contohnya, yaitu Saul di dalam 1 Samuel 10 ayat 14, ketika roh Allah undur daripada Saul, kemudian Allah sendiri mengizinkan roh jahat mengganggu dia. Bukan Allah yang punya roh sendiri untuk berbuat jahat, tidak. Tetapi dalam artian dalam teks yang 1 Samuel 10 ayat 14 ini, yaitu Allah mengizinkan roh jahat masuk. Makanya kalau kita percaya Tuhan betul-betul, Tuhan tidak izinkan roh jahat masuk. Karena iblis selalu negosiasi. Ya, selalu mau masuk mengganggu orang-orang percaya. Seperti di kisah Ayub. Iblis bilang gini sama Tuhan. Coba ini. Lalu Tuhan katakan silakan. Bahkan sampai tubuhnya itu menjadi bagian yang dikuasai oleh iblis. Hartanya sudah. Kemudian iblis bilang orang bisa ganti harta untuk menyembah Tuhannya. Tetapi coba ambil kesehatannya. Dan iblis minta. Nah, Tuhan izinkan. Itu semua atas izin Tuhan. Kalau ada anak-anak Tuhan yang dicobai atau kalau dicobai iblis, itu memang iblis yang mencobai. Itu kalau kita lihat dari sisi pandangan Tuhan, kita sedang diuji. Nah, Ayub waktu itu diuji dan iblis yang datang untuk mengganggunya. Dan kemudian satu contoh lagi yaitu Yudas di dalam Lukas 22 ayat 3. Kemudian dikerasukan iblis. Iblis langsung masuk di dalam pribadi Yudas. Padahal ini orang-orang, kalau Saul orang yang diurapi Allah menjadi raja. Kalau Yudas adalah murid Kristus sendiri, dipilih oleh Kristus. Di dalam iman dan doktrin gereja Kemah Injil Indonesia, kita juga percaya pemilihan Allah, predestinasi. Nah, kenapa seperti itu? Kok bisa? Karena ada pintu masuknya. Itu jawabannya. Kita atau manusia itu sendiri mengizinkannya. Dari teks ini berbicara juga bukan hanya tentang manusia secara umum, tapi bicara juga dengan orang yang sudah menerima Injil. Atau dikatakan, saya bilang dalam tanda kutip, orang Kristen, namun tidak bertumbuh. Itu masalahnya. Bandingkan dengan kisah penabur di dalam di dalam Lukas pasal 8 ayat 12 sampai 14. Ini kisah tentang seorang penabur benih. Mungkin ini termasuk orang yang perumpamaan benih yang jatuh di pinggir jalan. Jatuh di tempat berbatu-batu. Benih yang jatuh di tengah-tengah semak duri. Nah, itu contoh orang-orang yang tidak bertumbuh tadi. Yang diantaranya adalah karena kekhawatiran. Karena kekhawatiran mulai pegang jimat. Mulai percaya kepada dukun-dukun dalam pengobatan. Itu kan kekhawatiran juga. Hasil dari kekhawatirannya ke situ. Kepada penyembahan berhala. Dan khawatir dengan hal ini dan itu, dan sehingga percaya juga tahayul. Itu kan kekhawatiran dunia semuanya. Yang masuk di dalam kategori orang yang tidak bertumbuh di dalam perumpamaan seorang penabur benih ini. Nah, tidak bertumbuh karena masih percaya tahayul lah, percaya jimat-jimat, pegang jimat-jimat, percaya dengan perdukunan, itu tidak bertumbuh. Dan orang-orang seperti itu yang di dalam firman Tuhan sama seperti nasib Yudas, seperti Saul yang dirasuk oleh roh jahat. Jika kita lihat urutan pengajaran Kristus tentang ini ada di dalam Lukas. Lukas menyusun cerita ini lebih sesuai dengan kronologinya dan lebih rapi. Coba kita lihat di dalam Lukas 11 ayat 24 sampai 26. Ya, kalau kita baca di situ bahwa sebelum teks yang berbicara tentang seperti yang di dalam Matius 12 ayat 43 sampai 45 ini tentang kembalinya roh jahat, Yesus bercerita tentang pengambil alihan
kekuasaan dari diri seseorang. Di dalam ayat 21 sampai 22 itu berbicara tentang kalau seseorang yang kuat ada di dalam rumah itu, dia menjaga rumah itu, kemudian datang yang lebih kuat, maka orang yang kuat itu dikalahkan dulu, maka orang yang lebih kuat itu akan menguasai rumah itu. Itu gambaran kehidupan di dalam alam roh yang dikuasai oleh kuasa-kuasa setan. Makanya kalau orang yang belajar ilmu kanuragan, ya, kebal dan sebagainya itu, selalu diajar di atas langit ada langit. Kalau minggu lalu hamba Tuhan Bapak Raymond mengatakan, memang setan ada kuasanya, tapi tidak maha kuasa. Makanya mereka punya kasta-kasta. Dan kalau kita pegang yang ini, datang orang nyerang kita, santet apa, bisa masuk kalau kasta yang setan tempat kita pegang itu lemah. Tetapi kalau yang diisi adalah Kristus, di dalam hidup kita Kristus, siapa yang bisa lawan? Karena dia maha kuasa. Amin. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, orang yang didatangi oleh roh jahat di dalam teks ini, kalau kita baca di dalam teks Matius ini, waktu iblis atau roh jahat itu keluar, dia mengembara ke padang gurun dan mencari tempat perhentian. Maksudnya di mana dia bisa masuk lagi. Nah, rumah ini gambaran manusia. Kemudian dia tidak mendapati tempat. Lalu dia berpikir, roh jahat ini berpikir, coba saya kembali lagi ke rumah itu. Mungkin ini gambaran orang ini menerima Injil. Wah, begitu didoakan pendeta, ya dia usir setannya keluar. Tetapi setan ini mengembara, lalu dia berpikir untuk kembali. Ternyata apa yang terjadi? Orang ini tidak diisi dengan kehidupan yang memuliakan Tuhan, kehidupan Roh Kudus, kehidupannya mencerminkan kehidupan roh yang suci itu. Maka itu dikatakan bahwa rumah itu kosong, rapi, habis disapu dan bersih. Wah, luar biasa. Hanya perbuatan-perbuatan moral saja mungkin bagus. Kan banyak orang seperti itu. Bahkan dia katakan, saya tolong orang. Seorang dukun mengatakan, saya hanya ingin berbuat baik, katanya. Ya kan? Ada juga yang punya jimat-jimat, saya hanya ingin menolong orang. Saya punya ini untuk menolong orang. Ada kan yang seperti itu? Tetapi dalam firman Tuhan, orang seperti ini kosong. Tidak ada kekuatannya. Makanya roh jahat ini adalah roh yang jahat. Setingkat dengan perusak-perusak pribadi. Ya, jadi roh jahat ini sangat merusak. Lalu karena mungkin dulu dia diusir, wah jangan-jangan saya nanti diusir lagi. Akhirnya dia bawa 7. Ya kan? Kalau kita baca 7 lagi dia bawa. Dia bawa 7 roh jahat sahabat-sahabatnya. Untuk datang lebih kuat lagi menghancurkan rumah itu. Rumah itu artinya adalah manusia tersebut. Dan apa keadaan orang itu? Lebih buruk keadaannya daripada semula. Ini hati-hati. Kenapa ini bisa terjadi? Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Karena tidak ada Kristus bertata di hidupnya. Dia telah menduakan Tuhan Yesus. Dia tidak mengisi kehidupannya betul-betul kepada Tuhan. Malah dia mengisi dengan kepercayaan nenek moyangnya dulu. Kembali ke tradisi-tradisi lama. Kalau dia kecurian, dia pergi tanya kepada dukun. Ya di mana siapa yang curi itu ya? Tolong lihat. Nah, ya. Atau mungkin kebiasaan-kebiasaan adat. Jangan kita main-main. Kita melihat kita ada pengadilan, sempat disinggung ya oleh Bapak Gembala. Pengadilan tentang siapa yang jahat, siapa yang tidak jahat. Lalu itu ditolopkan, dimasukkan dalam air kalau dia berdosa, kalau dia berbuat
memang betul-betul dia pelakunya, itu bisa keluar darah, bisa mati orang itu kalau dia menahan dirinya di dalam air itu. Karena kuasa-kuasa setan. Kita yang memprakarsai kegiatan itu sedang membuka pintu kepada iblis. Membuka pintu dalam diri kita. Kita yang menyaksikannya dan percaya. Bukannya menentangnya, malah takut. Aduh, ngeri ya, hebatnya. Bangga dengan itu, masuk. Terbuka pintu. Masuk iblis di dalam diri kita. Jadi hati-hati, bukan hal sepele ya. Kita lihat orang-orang adu kebal dan lain sebagainya, lalu kita lihat, wah hebat. Ya, pasukan Dayak di Kalimantan Barat, wah luar biasa. Dikasih setrum, tidak mati. Setrum yang beribu-ribu voltasenya. Tidak mati. Ditembak mungkin, diiris golok. Tidak mati. Lalu kita, hebat orang Dayak. Hebat kami ini. Keturunan-keturunan sakti. Anda sedang membuka pintu masuk iblis bagi diri Anda. Itu menduakan Tuhan. Imamat 20 ayat 6 itu disinggung oleh Bapak Gembala. Yang minggu lalu ulangan 18 ayat 10 sampai 13. Semuanya itu mengecewakan Tuhan. Allah cemburu dengan itu. Dan apa yang terjadi? Allah membiarkan kutuk atas orang itu. Kuasa Allah pergi. Dan iblis leluasa merusak dan menghancurkan pribadi itu dan juga keluarganya. Kutuk adalah artinya kesengsaraan, kutuk artinya penderitaan, kutuk artinya kebinasaan. Siapa mau itu? Kalau Tuhan katakan terkutuklah engkau, artinya sengsaralah engkau, menderitalah engkau, dan binasalah engkau. Itu artinya. Jadi jangan mau membuka pintu terhadap kuasa kegelapan dengan hal-hal itu. Nah, apa saja pintu masuk? Saya sudah singgung sedikit. Apa saja pintu masuk iblis dari hal kepercayaan okultisme ini? Yang pertama yaitu tahayul. Ya, ini jalan masuk iblis. Sempat disinggung dari 2 minggu yang telah berlalu ini. Contohnya maketafan. Pantangan-pantangan di kebun, di hutan, dan di sungai. Saya tidak sebutkan semuanya. Pantangan-pantangan di rumah. Tidak boleh nyapu malam-malam lah. Potong rambut malam-malam tidak boleh. Potong kuku malam-malam tidak boleh. Kalau habis cukuran jangan dibuang atau dibakar. Tapi dibuang di pokok pisang. Harus seperti itu. Kalau tidak nanti sakit kepala dan sebagainya. Sehingga kita lakukan itu juga. Kita ikuti. Ya. Dan apa lagi? Menaruh benda-benda yang kalau kita pikir masuk akal enggak itu. Seperti pernah disinggung juga. Bulu landak untuk ngusir roja taruh di tangga, taruh di atas pintu, daun pintu, dan lain sebagainya. Kemudian ranting jeruk untuk penangkal kuyang. Untuk jangan memakan bayi kita, dan sebagainya. Dan menggantung akar-akaran, daun-daunan dan sebagainya. Termasuk hal yang sepele. Kita ajarkan anak kita jangan tunjuk pelangi. Nanti potong jarinya. Itu kan kepercayaan nenek moyang. Tidak boleh pakai baju merah. Kalau hujan nanti disambar petir. Waduh, ini sangat-sangat berbahaya. Walaupun ini sederhana sekali, tapi ini pintu masuk iblis. Apalagi bersiul di malam hari. Kenapa? Nanti kalau mati lidahnya menjulur dan sebagainya. Ada saja aturan-aturan di dunia ini. Dan banyak sekali, saya tidak bisa sebut semuanya. Kalau itu tidak ada di dalam Alkitab, itu tahayul. Jangan percaya, jangan ikuti. Ini pintu masuk iblis. Ketika kita masih ikut hal ini, ikut aturan-aturan ini, dan percaya, maka kita sedang ada di bawah kutuk. Kutuk itu apa? Penderitaan, kesusahan, dan kebinasaan. Ini adalah pintu masuk roh jahat, bebas. Ada satu
pengalaman dosen waktu saya kuliah, dia cerita tentang, kami belajar juga tentang hal ini, dan dia ceritakan dia punya pasien. Kenapa ya rumah saya ini berhantu, ada ini dan sebagainya. Sehingga mereka melihat penampakan-penampakan yang mengerikan. Lalu diselidikilah, ada pernah kesini kah, ada pernah bawa benda-benda antik kah, ada pernah ini kah. Lalu akhirnya dia katakan, oh saya ada dikasih sesuatu untuk digantung-gantung di jendela, di pintu, dan ini akan membawa keberuntungan. Lalu diselidiki, itu adalah semacam jimat-jimat. Lalu dilihat, wah ada semua di jendela, di pintu. Lalu didoakanlah. Singkat cerita, hilang semua hantu-hantunya karena masuknya lewat benda-benda itu. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini bahaya. Hanya gantung-gantung gitu loh. Tak percaya roh jahat bisa masuk. Kemudian jalan masuk lain adalah perdukunan, jimat-jimat, dan kuasa-kuasa ilmu-ilmu. Kalau pegang jimat sudah pasti, ilmu-ilmu sudah pasti. Minggu lalu disinggung semuanya, bahkan susuk dan apa segala macam cincin-cincin yang punya kekuatan dan gaib itu juga. Semuanya adalah jalan masuk iblis. Apalagi pergi ke orang pintar, minta jasanya, baik untuk kesembuhan kah, untuk jodoh kah, untuk keberuntungan, pesugihan seperti yang minggu lalu, dan untuk apa saja, mau cari orang lah dan sebagainya. Itu sama saja membuka pintu untuk kuasa setan menguasai kita, dan hasilnya itu semua adalah kutuk. Ya kan? Kalau kita lihat ada pelayan-pelayan Tuhan yang khusus di bidang ini, seperti Daud Tony, dia sering membuka hal-hal seperti ini. Dia katakan kalau orang kehilangan pergi ke dukun. Tapi kalau dukunnya kehilangan pergi ke polisi. Ini kan lucu. Kenapa? Dukunnya tidak mau menanggung kutuknya. Jadi setiap orang yang minta jasa untuk mencari dengan kuasa setan, dia tanggung kutuknya. Dukunnya tahu, dia tidak mau. Nah, jemaat Tuhan yang sekalian dalam Yesus Kristus, kutuk adalah berbahaya. Jemaat Tuhan pernah juga satu ketika, satu keluarga, ini badan pengurus jemaat, anak yang kecil adalah ketua remaja, anak yang pemudi, dia adalah ketua pemuda, mamanya ketua perkawan, bapaknya ketua perkarya. BPJ semuanya, luar biasa. Apa yang terjadi? Suatu ketika cuma nitip saja. Itu orang punya masalah sebenarnya. Kehilangan cincin di rumah, kecurian. Orang yang punya kehilangan ini biasa saja, tidak pernah mau mencari juga. Lalu orang ini lihat ada seseorang lewat. Mau kemana kau? Bilangnya. Aku mau pergi ke Pak ini, bilangnya. Orang pinter di tempat itu. Dia katakan, aku mau cari ini, menanyakan. Ini jemaat Tuhan. Lalu ibu ini nitip, si Anu kehilangan cincin. Bisakah kau titip? Untuk tanya dia, siapa dia yang curi? Dia bilang. Apa yang terjadi? Memang mereka tahu dan dikasih tahu. Ini ciri-ciri orangnya. Tetapi yang saya mau katakan bukan kehebatan dukun itu. Tapi yang saya mau ceritakan adalah keluarga ini yang BPJ semuanya tadi. Itu cuma nitip loh. Orang punya hal, dia nitip. Dia dapat masalah dalam rumah. 1 bulan pertengkaran, kekacauan terjadi. Hampir semuanya berhenti dari tanggung jawab gerejanya. Bayangkan, bahaya sekali. Sampai diputuskan kuasa itu bertobat. Nanya saja, nitip seperti itu. Sudah buka jalan iblis masuk di dalam rumah kita. Ya syukur tidak dirasuk seperti Yudas ya. Iblis tidak butuh banyak untuk masuk, cukup sugesti kecil saja. Kebanggaan sedikit saja akan kuasa gaib itu. Itu cukup untuk jalan masuk iblis. Di dalam teks ini kita lihat.
keadaan orang itu bukan lebih baik, malah lebih buruk, ya kan? Ada orang yang pernah berhenti dari perbuatan dosa, tapi kita tidak bicara tentang dosa-dosa yang umum, tapi ini berbicara tentang dosa. Percaya kepada okultisme, ya. Jadi orang-orang ini berhenti. Ketika mereka kembali kepada dosa itu, semakin buruk. Begitulah keadaannya. Begitu juga keadaan orang yang percaya kepada kuasa-kuasa kegelapan, jimat-jimat, dan hal-hal okultisme ini. Tambah rusak. Itu seperti kita memakai produk iblis, sehingga iblis mudah masuk di dalam kehidupan kita. Saya mau umpamakan ini seperti kita pinjam barang seseorang, ya kita pinjam, lalu kita belum kembalikan. Orang itu datang kan, Pak Beni, saya mau ambil itu, barang yang Bapak pinjam kemarin. Dia punya hak, kalau kita tidak kembalikan, dia bisa masuk ke rumah dan cek. Begitulah gambaran iblis itu. Kamu kan pakai kepercayaan saya. Kamu kan pakai dukun kemarin. Kamu kan pakai daun jeruk, batang jeruk untuk jaga bayi kamu kemarin. Kamu juga percaya ini kan? Dan sebagainya. Saya mau masuk. Kita bilang, Tuhan Yesus tolong. Lalu iblis bilang, kamu udah pernah selesaikan ini, kamu masih percaya. Kamu sakit nanti kamu panggil dukun. Ngapain kamu usir dalam nama Yesus? Kamu masih percaya saja, bilang iblis. Ini bahaya sekali jemaat Tuhan. Oleh sebab itu, bagaimana solusinya? Saya mau katakan yang pertama. Jadikan Yesus bertahta di hati kita. Jangan kosongkan hatimu, isi dengan firman Tuhan supaya jangan didapati ketika roh jahat datang, wah kosong, tidak ada siapapun di situ yang bertata. Harus biarkan Kristus memerintah di dalam hidupmu. Isi dengan firman Tuhan, Alkitab jadi bahasan kita. Iblis tidak bisa kasih kalah Tuhan Yesus, makanya kalau ada Tuhan Yesus itu dia takut, ya kan? Firman Tuhan katakan, Yesus sendiri bilang, kalau ada orang lebih kuat dari itu, dia kasih keluar orang itu, baru dia masuk dan menguasai dan menjarah harta bendanya. Tapi kalau ada Yesus itu, siapa yang bisa lawan? Kecuali kamu nggak percaya Yesus. Maka engkau diombang-ambingkan dengan kuasa kegelapan. Jadikan Yesus bertahta di hatimu. Makanya jangan abaikan hal-hal rohani yang bisa menumbuhkan imanmu kepada Kristus. Kenal Yesus betul-betul. Setia makanya beribadah. Yang kedua, buang produk-produk iblis. Tutup jalan iblis itu solusinya, buang. Jangan percaya tayul. Jangan semuanya itu. Kalau orang katakan lalu kita tidak enak karena mengketahuan, ya biarlah, tidak enak nanti kita siapa tahu disantetnya kita. Oh takut itu kan namanya masih percaya. Katakan saja dengan sopan, saya tidak percaya itu, minta maaf. Kalau mau bungkus, saya siap bungkus. Kalau untuk micut-micut gitu, saya tidak mau. Hanya sentuh-sentuh, pegang begitu ya kan. Ada yang sentuh, lupa layaknya, kopinya, celup kopinya. Lebih bagus bungkus kan daripada begitu. Ini pelit juga orang nih sampai dibilang mengketahuan kayak gitu. Ya bungkus, nih bawa pulang. Ya kan lebih bagus kayak gitu. Tolak. Apalagi? Semuanya harus kita buang, jimat-jimat, bakar dalam nama Tuhan Yesus, tinggalkan semuanya itu. Tebang tanaman-tanaman yang kita tanam, yang buat kita percaya di situ. Ya kan, tanaman apa itu? Seperti daun metod ada, kita tanam di pokok rumah, diri rumah kita supaya ada metod dengan itu. Itu kan jebakan, dan itu adalah jalan masuk setan. Buang, tebang. Buang benda-benda yang diselip-selip di rumah, digantung-gantung untuk mengusir setan. Ingat, kita sendiri yang buka itu. Lewat hal-hal seperti itu. Buang semuanya. Yang ketiga, setia berdoa. Sempurnakan dirimu dengan setia berdoa. Perlindunganmu di dalam Kristus saja. Dosa takut. Orang cari kebal, orang cari ini, cari itu, tapi tidak bisa lewat di bawah jemuran. Tidak bisa masuk bokolong.
Tidak bisa makan daun kelor, ya kan? Dipukul dengan daun kelor terpelanting. Itu kekuatan apa namanya? Tetapi orang yang punya Kristus semua dihantam. Makan apa saja, dijaga-jaga kesehatan, ya kan? Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita dilindungi secara sempurna di dalam Kristus dari kuasa setan. Inilah senjatamu, yaitu berdoa. Ya, jangan meremehkan doa. Kadang kita tidak mengindahkan doa. Kita anggap biasa-biasa saja. Kita pun malas untuk berdoa. Malas bersekutu. Nanti kalau diserang setan baru aduh ketakutan. Sehingga kita kehilangan. Bahkan kita bisa kehilangan generasi. Anak-anak kita kehilangan iman. Hati-hati. Pintu masuk iblis ini bisa menghilangkan iman dalam generasi kita. Orang tua ajar anakmu berdoa. Jangan kita malas mengajarkan anak kita. Didoakan itu penting. Kalau ada yang mau doakan Pak Pendeta, Pak Gembala, itu tugasnya untuk mendoakan. Jadi jangan ada anak yang menolak untuk didoakan, itu bahaya sekali. Masuk setan. Jadi ajarkan anak kamu didoakan itu supaya kamu diberkati, ditutupnya pintu kuasa setan terhadap diri kamu. Hati-hati, jangan anggap remeh. Doa yang sederhana saja itu luar biasa bagi anak-anak kita, bagi kita pribadi, bagi hubungan kita dengan Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari tutup jalan masuk iblis di dalam hidup, di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita. Tutup itu dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Biarkan dia bertata, Yesus bertata di hatimu. Buang produk-produk iblis. Setia berdoa, setia beribadah. Maka engkau akan memenangkan banyak jiwa bahkan. Paling tidak keluarga kita kan. Dan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami sekali lagi. Untuk menutup jalan masuk iblis lewat kepercayaan okultisme ini. Kuatkan kami ya Tuhan, teguhkan panggilan kami akan Engkau. Jangan kami ragu akan kuasa Engkau. Karena kuasa-Mu sempurna melindungi kami dari kuasa dan serangan setan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memberikan persembahan kita bagi Tuhan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Kita akan membuka buku kemenangan iman kita pada nomor 197. Aku tahu yang ku percaya. Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku. Dan Kristus sudi menebus yang hina bagiku. Aku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ya jaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Heran Allah rahmat-Nya, hatiku beriman. Dan oleh kuasa sabdanya, jiwaku pun tentram. Aku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ya jaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh Roh Kudus dalam doaku, dan
selamat-Mu. Aku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ya jaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Baik, puji nama Tuhan. Sampai di sini pujian kita. Kita masuk dalam doa syafaat pada pagi hari ini, dan doa syafaat ini akan dibawa oleh Bapak Pendeta Beni. Kesempatan saya berikan. Terima kasih jemaat Tuhan telah memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan sekaligus akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Jemaat-Mu memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, untuk kelancaran pelayanan Tuhan di jemaat di gereja ini. Tuhan Yesus memberkati jemaat-Mu, mereka yang mengembalikan persepuluhan, ucapan syukur, dan pemberian-pemberian yang mereka berikan untuk Tuhan. Engkau berkati dan perhatikan seluruh jemaat-Mu, dan Engkau memberikan kesuksesan, keberhasilan bagi setiap usaha mereka. Memberkati dalam setiap profesi dan pekerjaan yang mereka lakukan, jauhkan dari segala macam mara bahaya dan kecelakaan di dalam pekerjaan mereka. Tuhan memeliharakan, bahkan Tuhan memberikan keuntungan dan keberhasilan, dijauhkan dari kerugian, dan mereka mengandalkan Tuhan saja di dalam mencari berkat-berkat untuk kebutuhan mereka hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami berdoa juga ya Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Bapak Gembala yang sedang cuti saat ini, berkati juga, demikian juga Wakil Gembala dengan seluruh keluarga, badan pengurus jemaat, demikian juga seluruh pelayan-pelayan yang Tuhan percayakan di dalam jemaat ini. Tuhan Yesus memberkati baik anak-anak muda-Mu, bapak-bapak, ibu-ibu yang Tuhan percayakan melayani. Tuhan Yesus memberkati, berkati juga program dalam jemaat ini, program pembangunan, program sosial, program penginjilan. Tuhan Yesus memberkati, berkati juga untuk orang-orang yang sakit, menjamah dan sembuhkan ya Tuhan, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah saat ini. Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan, mujizat Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kesembuhan, dan kami percaya kalau cepat itu adalah mujizat Tuhan, kalau pelan-pelan berangsur-angsur bahkan melewat dokter, tenaga medis, dan obat. Kami berdoa Tuhan Yesus juga bekerja lewat semuanya itu. Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan. Yang penting kami percayakan semuanya itu ke dalam tangan Kristus dan tidak mengambil jalan-jalan duniawi atau kepercayaan kepada kuasa-kuasa dunia. Tuhan Yesus, kami berdoa juga ya Tuhan untuk anak-anak kami dalam pendidikan dari tingkat PAUD, TK sampai perguruan tinggi. Tuhan Yesus memberkati mereka berhasil, sukses, pandai, dan cukupkan juga kebutuhan bagi mereka yang sedang mengejar untuk di pendidikan. Teguhkan juga panggilan mereka yang mau menjadi hamba Tuhan. Panggil mereka ya Tuhan, jangan ragu-ragu. Karena panggilan Tuhan itu penting. Jangan kami seperti Yunus. Karena ketika ada panggilan Tuhan, itu harus kami ikuti. Kalau tidak, kehidupan kami akan jauh dan tidak menjadi berkat. Tuhan Yesus, kami berdoa juga ya Tuhan untuk pemerintah daerah Malinau. Berkati juga organisasi Gereja Kemah Injil Indonesia, pengurus-pengurus dari tingkat pusat sampai lokal, dan jemaat-jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Berkati juga anggota jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam sepanjang minggu ini, dan yang ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati, jadi berkat senantiasa bagi banyak generasi di dalam kehidupannya. Memberkati juga keutuhan bangsa negara kami. Berkati juga pemerintah kami sedang berjuang untuk memutus mata rantai virus corona ini ya Tuhan. Demikian juga kemelut dan permasalahan-permasalahan bangsa kami ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini juga terjadi banyak hal. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan Yesus memberkati, dan juga kegiatan pemilu tahun ini berjalan dengan baik. Dan secara khusus di daerah Malinau, Tuhan hindarkan dari sakit penyakit yang menjadi pandemi di bangsa kami saat ini ya Tuhan. Dan kami rindu juga semua kegiatan-kegiatan bangsa kami ini berjalan dengan baik dan berikan keamanan. Berkati juga tenaga medis yang bekerja, pasien-pasien yang masih terinfeksi COVID-19. Kami juga berdoa untuk ahli-ahli yang mencari vaksinnya, itu menemukannya. Tuhan Yesus berkati supaya vaksin ini bisa betul-betul manjur, mujarab bagi setiap jenis orang manapun.
dan itu bisa dipasarkan ya. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan. Akhir dari persekutuan ini kami kembalikan puji dan hormat hanya bagi Allah Bapa. Kasih dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, tuntunan Roh Kudus memampukan jemaat Tuhan hidup berkenan di hadapan Tuhan, mengandalkan Yesus secara sempurna, jadi saksi Kristus lewat kehidupannya sampai Tuhan Yesus datang. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia, segenap bumi. Di surga pun Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saat teduh sejenak. Saat teduh selesai.